Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seorang akan kesulitan untuk membuka kaos kakinya itu. Maka di sini ada rukhsah ya. Ketika memang kaos kaki itu memenuhi syarat-syaratnya, di antaranya adalah dia itu kuat ya. Kuat untuk dipakai berjalan lama. Lalu dia juga misalnya menutupi mata kaki ya, dan dipakai dalam keadaan di mana dia itu sudah dalam keadaan suci. Maka orang yang seperti ini ya, dia tidak perlu membuka lagi sepatunya atau kaos kakinya itu. Kaos kaki dalam artian tadi dengan memenuhi syarat-syarat tadi. Dia cukup mengusapkan saja airnya kepada bagian atas kakinya ya. Jadi tidak perlu mencuci ribet-ribet ya. Karena biasanya apalagi di musim dingin itu orang sulit sekali untuk mencuci kakinya ya. Dikarenakan kesulitan untuk harus membuka sepatu dulu. Kalau dia mencuci kaki juga dia akan kedinginan ya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau seandainya Islam ini sulit ya, maka saya orang-orang itu malas sekali ya, apalagi di musim dingin untuk berwudu ya, apalagi melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, di antara rukhsah, di antara keringanan dalam syariat Islam ya, selain daripada tadi ya, kita diperbolehkan untuk namanya mengusap bagian atas sepatu kita ya, ketika memang sudah memenuhi syarat-syarat khuf tadi ya. Di antara rukhsah juga bahwasanya keringanan yang syariat berikan kepada kita ya, yaitu diperbolehkannya melakukan at-tayammum ya. At-tayammum. Tayammum sendiri adalah merupakan ya, bagian atau pengganti daripada bersuci, baik itu wudu ataupun mandi besar. Meskipun nanti terjadi perbedaan pendapat antara ulama, apakah tayammum ini hanya untuk hadas kecil saja ya, bisa mengganti hadas kecil saja, ataukah tayammum ini juga bisa untuk menghilangkan dalam artian ya, memperbolehkan kita melakukan amalan ibadah ya, ketika hadas besar ya. Makanya ada namanya istibahah, memperbolehkan istibahatus shalah, untuk supaya kita dapat diperbolehkan melakukan sholat atau untuk supaya kita diperbolehkan melakukan mengaji Al-Quran ya, memegang mushaf dan lain sebagainya ya, tawaf ya, amal-amalan yang membutuhkan kepada bersuci. Nah, ini adalah at-tayammum. Maka di sini Imam Abi Syuja' beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'. Syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah wujudul udhri bisafarin aw maradin. Ketika seseorang itu memiliki uzur ya. Bisafarin, uzurnya itu yang pertama baik disebabkan karena dia safar, melakukan perjalanan, aw maradin, atau memang karena sakit. Wa dukhulu waqtis shalah. Yang kedua adalah syaratnya melakukan tayammum itu harus setelah masuk waktu sholat. Tidak bisa kita melakukan tayammum sebelum waktu sholat. Nah, apabila kita misalnya melakukan tayammum sebelum waktu subuh, maka setelah azan subuh kita harus tayammum lagi untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Karena tayammum sebelum waktunya itu tidak dianggap untuk melakukan sholat subuh. Wa talabul ma'i. Yang ketiga harus setelah pencarian dulu. Kita yakin dulu ini air benar-benar ada atau tidak. Maka kalau sudah benar yakin tidak ada air, nah itu diperbolehkan tayammum. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah dalam mazhab Imam Syafi'i, wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi. Lalu yang keempat, seseorang itu dia memang ta'adzur. Ta'adzur itu memiliki uzur, tidak mampu dia untuk menggunakan misalnya menggunakan air ya. Wa iwazuhu ba'da talab ya. Dan dia membutuhkan air setelah di pencarian ya. Setelah pencarian air itu ternyata memang tidak ada ya. Lalu yang kelima adalah wat turabu tahiru lahu gubar. Syarat yang kelima, dia itu harus menggunakan yang namanya tanah. At-turab itu tanah, tapi tanahnya bukan tanah yang keras. Makanya di sini dikatakan at-turab at-tahir, tanah suci ya, dalam artian dia belum terkena najis atau apapun itu ya.
bukan tanah misalnya habis diinjak kambing gitu ya, atau tanah bekas ayam misalnya di sana berkeliaran sampai buang kotoran di mana kan tidak tahu. Nah, harus tanah yang benar steril suci ya, dari najis. Yang mana itu lahu gubar. Nah, sini lahu gubar, dia memiliki tanahnya itu ada debunya ya. Dalam artian debu daripada serpihan tanah tadi. Nah, baik itu misalnya tanah yang sudah mengering kan biasanya ada debunya ya. Bukan tanah yang masih liat misalnya, tanah liat itu nggak bisa ya. Lahu gubar, harus ada debunya. Fa in khalaqahu jissun, maka apabila tanah ini tercampur yang namanya jissun ya, semacam plester dari bahan misalnya semen atau lain sebagainya, auramlun atau tercampur pasir. Nah, ini perbedakan, ada tanah, ada pasir. Pasir itu dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak bisa dipakai untuk at-tayammum. Pasir-pasir yang bisa kita pakai untuk bangunan, nah itu tidak bisa ternyata dipakai at-tayammum. Harus benar-benar murni dari harus tanah ya. Auramlun lam yujis. Maka kalau seandainya tanah tadi sudah tercampur pasir ya, atau tercampur yang namanya jisun tadi, jisun itu semacam plester ya. Semacam plester itu lam yujis, tidak diperbolehkan seseorang menggunakan tanah itu sebagai wasilah atau media melakukan at-tayammum. Lalu bagaimana penjelasan daripada Syekh Hisham Kamil? Beliau mengatakan at-tayammum lughatan, tayammum itu kalau secara bahasa kita katakan secara etimologi yaitu al-qasdu, yaitu menyengaja. Nah, sebelumnya pernah kita bahas ya, perbedaan at-tayammum dengan berwudu. Kalau berwudu itu kan tidak terdapat ikhtilaf antar ulama apakah menggunakan niat atau tidak. Itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat antar ulama. Nah, kalau mazhab Hanafi katanya apakah wudu itu memerlukan niat atau tidak? Beliau mengatakan tidak perlu menggunakan niat. Kalau mazhab tadi Imam Abi Hanifah. Karena apa? Karena asal daripada air itu memang untuk mensucikan. Semua orang juga sudah mafhum. Kalau seseorang menggunakan air pasti untuk mensucikan, bukan untuk yang lain lagi. Tetapi dalam bab tayammum ini semuanya sepakat harus menggunakan yang namanya niat. Makanya kenapa tayammum itu secara bahasa al-qasdu, menyengaja, meniatkan ya. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Yang namanya tayammum ya harus pakai niat. Karena apa? Karena kalau seandainya air itu katanya asalnya daripada air untuk mensucikan, sedangkan tanah itu kan biasanya kotor, mengotori. Dalam artian secara zahirnya mengotori. Maka diperlukan yang namanya niat di sini. Orang tidak tahu dia menggunakan tanah diusap-usap untuk apa kalau tanpa adanya niat. Nah, maka inilah at-tayammum ya. Dalam secara bahasa artinya adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Adapun secara terminologi atau secara syariat ya, yang dimaksud dengan at-tayammum adalah isalut turabit tahuri lil wajhi wal yadaini bi niyyatin badalan an wudu'in aw ghusli 'udwin bi syara'it makhsusatin. Yang dimaksud dengan tayammum secara syariat adalah menyampaikannya atau mengenaikannya turab, tanah yang suci yang mengandung debu tadi ya, lil wajhi kepada wajah, wal yadaini dan juga kedua tangan, biniyatin dengan menggunakan niat ya, ketika tadi mulai mengusap ketika dorbat ya, ketika memukul itu sudah menggunakan niat. Badalan an wudu'in, sebagai pengganti daripada berwudu ya. Aw ghusli 'udwin bi syara'it makhsusatin, atau ya membasuh bagian anggota wudu ya, yang misalnya memiliki uzur. Seperti kemarin misalnya kecelakaan terdapat korban dan tidak mungkin terkena air, nah maka bisa diganti dengan wudu ya, au ghusli 'udwin bi syara'it makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus tentunya. Tidak bisa sembarang orang melakukan tayammum kalau memang syaratnya tidak terpenuhi. Mana dalilnya? Di sini kalau Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum aw
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Nah, di sini dalam surat An-Nisa ayat 43 ya, dalilnya. Dan apabila kalian dalam keadaan sakit, marwa, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau memang dalam keadaan kalian bepergian dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaib, atau memang kalian telah melakukan misalnya buang air besar, au lamastumun nisa, atau misalnya menyentuh perempuan atau menyentuh lawan jenis, falam tajidu ma'an, dalam keadaan ini kalian belum menemukan yang namanya air, fatayammamu, maka silakan bertayamum, maka tayamumlah sa'idan thayyibah. Nah, itu dengan sa'id at-thayyib. Nah, kalau sa'id ini kan ditafsirkan itu ulama berbeda pendapat nanti dalam kata sa'idan thayyibah ini. Yang dimaksud dengan sa'idan thayyibah itu kan ma sa'ada al-ard, yaitu apa-apa yang ada di permukaan tanah. Nah, ini menarik. Antara ulama ternyata berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan soal itu katanya apa saja yang ada di atas permukaan tanah yang tampak, baik itu batu, baik itu pasir. Nah, ini kan berbeda pendapat. Kalau mazhab Imam Syafi'i nggak boleh pasir itu kan. Tapi mazhab lain mengatakan soalnya pokoknya apapun yang berada di atas muka bumi ini itu bisa dipakai sebagai media bertayamum. Bahkan batu sekalipun, batu kita tempelkan saja itu bisa pakai at-tayammum dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena yang disebut dengan so'idan, so'ada, ma so'ada al-ard adalah apa-apa yang ada di permukaan bumi. Thayyiban, yang maksud dengan thayyib di sini adalah yang suci. Lalu begini pun ya dalam safar, ya, apakah seseorang itu diperbolehkan dia itu bertayamum dalam keadaan safar saja, atau mungkin dalam keadaan kita di kampung halaman misalnya tidak ada air, maka dalam mazhab Imam Hanafi kalau seandainya di kampung halaman meskipun tidak ada air itu nggak bisa tayamum, karena dalam Al-Qur'annya jelas di sini penyebabnya adalah wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin, kalau kalian sakit atau safar. Nggak ada di sini kalau kalian di kampung atau ketika nggak ada air di kampung, nggak ada. Kalau dalam Quran secara maknanya sekaligus itu nggak ada. Misalnya kita di kampung halaman nggak ada air, di sini nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya kenapa mazhab Abi Hanifah itu tidak memperbolehkan orang bertayamum kalau dia berada di kampung halaman, karena ilatnya atau penyebab orang boleh tayamum itu adalah safar dan juga sakit. Lalu di sini ya, ketika memang seseorang itu sudah berhadas, ya, hadas kecil, ulama mastumun nisa, ini terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran au jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Ketika kalian misalnya memang sudah melakukan hadas kecil, ghaib itu kan buang air besar secara bahasa. Aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Dalam menyentuh perempuan sendiri kan berbeda pendapat. Lamas al-lamsu itu apakah berhubungan badan ataukah memang menyentuh? Maka kalau yang memaknai bahwasanya itu berhubungan badan, berarti tayamum juga bisa untuk menghilangkan hadas besar, ya. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya tidak bisa seseorang mengganti hadas besar dengan bertayamum, ya, bersuci. Maka tayamum itu hanya diperbolehkan untuk hadas kecil saja. Di sini terdapat perbedaan pendapat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya itu diperbolehkan untuk mengganti hadas kecil, ya, mensucikan dari hadas kecil ataupun mensucikan daripada hadas besar. Lalu katanya famsahu biwujuhikum. Dalam Al-Qur'an langsung dijelaskan bagaimana tata caranya. Ya, cukup kalian usaplah wajah-wajah kalian, wa aydikum, dan juga kedua tangan kalian atau tangan-tangan kalian. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Lalu sini Allah menambahkan bahwasanya, menegaskan bahwasanya Allah itu maha
pemaaf dan juga maha pengampun. Ini adalah rukhsah atau keringan dalam syariat Islam. Karena kebayang kalau tidak ada keringan dalam syariat, seseorang diwajibkan berwudu meskipun misalnya dia dalam keadaan luka-luka, yang mana luka itu tidak memungkinkan dia untuk menggunakan air. Berarti Islam itu bukan rahmat, tapi malah mengajak seseorang sudah tahu dia sakit, tapi malah dipaksa untuk menggunakan air. Maka agama yang seperti itu ya tidak bisa dikatakan sebagai agama, karena sejatinya agama itu adalah sebagai rahmat bagi para pemeluknya. Dan Islam ini luar biasa, sangat sekali memperhatikan terhadap keringanan-keringanan yang memang sekiranya ya, umat Islam itu sendiri mengalami kesulitan ketika harus melaksanakan kefarduan. Kalau seseorang misalnya dia tidak mampu menggunakan air, ya boleh dia bertayamum. Kalau seseorang dia tidak mampu sholat untuk berdiri, ya boleh dia untuk sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh dalam keadaan yang namanya berbaring, ya, bukan tidur, karena sholat nggak bisa sambil tidur, ya, dalam keadaan berbaring. Bahkan kalau tidak mampu dalam keadaan berbaring, ya, dia cukup memberikan isyarat apa yang dia mampu. Kalau cukup jari, boleh dengan jari isyarat. Kalau jarinya anggota tubuhnya tidak mampu juga, ya, cuman kedipan mata, ya cukup dengan kedipan mata. Kalau kedipan mata sudah tidak mampu, ya disolatkan. Nah itulah keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam hal misalnya senajis-najisnya anjing, ya, sampai najis mughaladzah dikatakan. Mughaladzah itu kan dari kata ghalil, tebal, ya. Najis yang begitu amat berat, ya. Tapi kalau memang seseorang sudah terancam nyawanya, tidak ada lagi makanan, ya boleh dia bahkan sampai memakan anjing itu. Itulah dalam syariat Islam, selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Maka orang yang beragama dengan benar, memahami syariat Islam dengan benar, menjalani ibadah itu begitu mudah, bahkan begitu indah. Tidak mungkin orang terbebani dengan ibadah-ibadah. Orang dalam perjalanan dalam mobil misalnya, dia tidak memungkinkan untuk sholat di luar, ya. Karena untuk misalnya masjid aja jauh gitu. Ya. Dan kalau seandainya kita turun juga takut misalnya ada ancaman dari luar atau tertinggal misalnya rombongan, itu kita boleh sholat di dalam kendaraan. Sholat dalam kendaraan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i namanya sholat lihurmatil waqti. Sholat memang sebagai penghormatan waktu saja. Dia boleh sholat semampu yang dia mampu di dalam kendaraan, tetapi ya, kalau mazhab Imam Syafi'i tetap harus nanti melakukan pengulangan sholatnya. Pengulangan sholatnya dalam keadaan sempurna ketika memang dia sudah ada waktu, ya, waktu senggang, tempat yang memang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam syariat melaksanakan ibadah sholat. Nah, lanjut lagi kepada bab tayammum sebagai salah satu rukhsah pengganti seseorang uzur, ya, jika menemukan air atau memang tidak bisa menggunakan air karena sakit. Nah, di sini dalil yang kedua selain daripada Al-Qur'an, Imam Asy-Syafi'i itu mengambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah riwayat Muslim, di mana ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran, dan telah dijadikan untukku bumi ini, tanah ini, masjidan sebagai masjid. Dalam artian apa? Seseorang boleh melaksanakan sholat di atas permukaan tanah, karena tanah ini masjid. Dimanapun kita berpijak itu kita bisa pakai untuk sujud. Dalam artian boleh kita pakai untuk beribadah. Jadi sholat itu nggak mesti harus di masjid. Maka di lapangan luas kita boleh melaksanakan ibadah sholat. Bahkan kan dalam kesunahannya ketika misalnya melaksanakan sholat Id, gitu kan, sunahnya itu malah di lapangan, bukan di masjid. Karena apa? Karena di sini hadis Nabi mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan. Ya, tanah bumi ini sudah dijadikan untukku. Ini salah satu keistimewaan umat Rasulullah SAW. Bahwasanya seluruh tanah ini sudah dijadikan bagiku sebagai tempat sujud. Dalam artian boleh dipakai untuk melaksanakan ibadah. Kenapa disebut khosais, kekhususan bagi Nabi dan juga umatnya? Karena mungkin di umat sebelum Rasulullah SAW seseorang itu tidak boleh sembarangan ibadah. Mungkin mesti di sinagog, kan? Kalau orang Yahudi mesti di sinagog. Apakah boleh dia melakukan misalnya ibadahnya
lapangan. Sejauh ini saya belum tahu kan, tidak ada kan. Bahkan harus di tempat-tempat khusus, ya. Tidak boleh di gereja juga. Ya. Kalau di masjid masih ada yang memperbolehkan Rob Yahudi, katakan, karena sama-sama monoteis. Ya. Yahudi dan Islam itu sama-sama monoteis, sama-sama menyembah satu Tuhan. Ya. Hanya saja bedanya Yahudi tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan. Ya. Itu saja yang membedakannya. Sehingga kalau dibandingkan gereja dengan masjid, katanya justru Yahudi itu diperbolehkan di masjid saja kalau memang tidak ada lagi sinagog di sana untuk ibadah. Tapi kalau di gereja tidak diperbolehkan, najis bagi mereka. Nah, sedangkan Islam itu tidak perlu tempat-tempat khusus. Kalau memang tidak ada masjid, kita boleh melaksanakan ibadah misalnya di pegunungan, ya sudah, di bawah pohon, di tanah, selama memang itu suci. Bahkan kalau kita memegang mazhab yang lain, yang mengatakan bahwasanya kotoran daripada hewan yang boleh untuk dimakan dagingnya itu suci, nah, itu boleh bahkan fi marau bidul ghanam di dalam hadisnya. Sallu fi marau bidul ghanam, salatlah di ladang tempat kambing diternakan. Otomatis kan nggak bisa lepas daripada kotorannya kan, kalau dari di tanah yang ada peternakan itu. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan yang mazhab selain mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya ya kotoran itu tidak najis. Kotoran hewan yang boleh dimakan seperti kambing, ayam, unta itu tidak najis. Sedangkan bagi Imam Syafi'i itu tidak bisa, semua kotoran itu tetap najis. Kecuali memang kotoran bayi laki-laki yang masih kecil belum makan apa-apa kecuali susu ibunya, itu ada keringanan, cukup dibersihkan saja, tidak perlu harus dicuci. Nah, di sini wajib ilat dial ardu masjidah, telah dijadikan untukku tanah bumi ini sebagai masjid, tempat sujud, diperbolehkan untuk ibadah. Wa turbatuha tahura, dan di sini tanahnya itu sebagai tahur. Tahur itu sebagai suci, ya, suci dan juga bisa mensucikan tanahnya. Selain suci bisa mensucikan. Makanya kenapa ada riwayat mengatakan ketika misalnya sahabiah, sahabat atau mungkin istri Rasulullah SAW menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya, ketika kan melihat laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk isbal, tidak diperbolehkan dalam artian terserah, ada yang memahami secara harfiah misalnya secara mutlak, ada yang memahaminya isbal itu mungkin hanya karena ada ilat kesombongannya, ya. Itu terdapat perbedaan juga pendapat antara ulama. Dalam artian di sini kenapa perempuan kok dijuntaikan pakaiannya, sedangkan kan di tanah itu kita tidak tahu ada kotoran atau ada apa namanya terseret kemana-mana. Maka Rasulullah di sana menyampaikan bahwasanya tanah itu dapat mensucikan. Maka ketika dia terkotoran, ketika tergeser lagi ke tanah yang suci, itu jadi suci. Nah, seperti itu. Lalu dipahami dari hadis Rasulullah SAW. Makanya kenapa kok perempuan tidak seperti laki-laki harus di atas mata kaki, gitu. Karena dalam hal ini justru perempuan diwajibkan untuk menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Bahkan kalau memang ditakutkan fitnah itu ya diistihbabkan untuk menutup sampai istilahnya pakai burka, pakai burka. Burka kalau niqab kan masih ada celah mata. Tapi kalau burka itu semuanya kain tipis hitam nutup, ya. Tapi dari dalam bisa melihat. Tapi orang kalau dari luar ya nggak bisa lihat wajahnya. Itu burka. Matanya juga nggak kelihatan. Matanya nggak kelihatan, saking tertutupnya itu seluruh tubuhnya. Matanya itu bagus. Lalu di sini katanya syu'i'at tayammum fi sanah as-sadisah dari hijrah. Jadi sejarahnya, historisnya tayammum ini mulai disyariatkan, mulai turun syariat rukhsah tayammum ini pada tahun ke-6 daripada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu terdapat kasus di mana para sahabat kebingungan ketika misalnya di perjalanan mereka tidak menemukan air, ya. Sampai misalnya ketika tahu hadis ini tapi belum tahu tentang syariat tayammum, ya. Para sahabat malah berguling-guling di tanah, gitu.
Karena tidak tahu ini gimana cara ngilangin, sedangkan nggak ada air. Maka kata Rasulullah, ya cukup, yakfi, katanya cukup bagimu untuk mengusap bagian wajah dan tanganmu saja. Bahkan nanti para ulama berbeda pendapat. Tangan itu sebagaimana, sampai mana saja batasan tangan itu. Karena dalam kaidah bahasa Arab yang disebut dengan yadu, tangan itu ada yang menyebutkan hanya sampai di ro'a saja, sampai sini pergelangan tangan. Jadi kenapa tayamum ada yang cukup sampai pergelangan tangan saja, mazhab lain itu. Ya. Ada batasannya, ada yang disebut dengan tangan itu sampai mirfaq, ya, sampai siku. Bahkan ada yang mengatakan yang disebut dalam bahasa Arab ya, dengan tangan itu adalah sampai adud. Sampai adud, apa ini adud itu? Bagian lengan. Ini lengan ya, otot bagian ini sampai bahu. Nah itu disebut dengan tangan itu. Ya. Jadi yadun itu ternyata berbeda pendapat juga secara bahasa, sehingga menyebabkan juga antar ulama fikih mazhab itu berbeda pendapat. Ini yang disyariatkan tayamum apakah mengusap sampai pergelangan saja, seluruh tangan, atau sampai siku. Nah, tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama, ya mereka berpendapat ya sama seperti berwudu, itu sampai siku. Adapun mazhab, kalau masalah mazhab Imam Malik, ya, itu yang wajib hanya sampai sini. Tapi kalau sampai siku itu sunnah, istihbabnya sampai siku, mengusap debunya kepada tangan. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, at-tayammum itu li raf'il hadatsil asghar wal hadatsil akbar. Jadi kalau dikatakan nah tayammum itu kan hanya mengusap wajah dan tangan, mana mungkin bisa untuk mengganti mandi besar. Tapi kan tidak mungkin kalau seandainya orang mandi besar itu harus guling-guling di pasir. Tidak mungkin, karena syariat ini datang untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ada yang tayammum ini adalah sebagai kemudahan rukhsah, maka dia juga bisa untuk menghilangkan hadas besar, mengangkat hadas besar. Tapi nanti terdapat perbedaan pendapat ulama juga, apakah tayammum ini secara hakikat benar-benar mengangkat hadas, ataukah hanya diperbolehkan saja ketika memang tidak ada air. Dalam artian begini, Pak. Kalau seandainya tayammum itu fungsinya adalah untuk mengangkat hadas secara hakikat, ya, berarti ketika sudah ada air dia masih dalam keadaan suci, karena dia sudah tayammum kan. Tapi kalau hanya sebagai batas memperbolehkan saja ketika tidak ada air, berarti ketika sudah ada air dia jadi hadas lagi, harus berwudu lagi. Kalau misalnya hadas kecil, kalau hadas besar harus mandi besar lagi, karena dia berhadas lagi kalau sudah ada air. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i di sini liraf'i, untuk mengangkat hadas, bukan untuk memperbolehkan saja. Maka berarti dalam artian dia tetap dalam keadaan suci meskipun ilat daripada tayammumnya sudah hilang, sudah ada air misalnya. Nah di sini dijelaskan satu persatu syarat-syarat daripada tayammum itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah ketika wujudul udhri bisa safarin aw maradin, ya. Ketika adanya uzur itu tidak mampu menggunakan air di safar karena adanya safar, aw maradin, atau karena sakit. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Maka apabila kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan tanah yang suci. Nah, kenapa di sini ilatnya harus safar? Sebabnya harus safar. Apakah mutlaqus safar atau memang safar tidak menemukan air? Nah, di sini dijelaskan kenapa ilatnya safar, karena fa innal musafira yaghlibu ala halihi faqdul ma, katanya. Karena biasanya orang safar itu, ya, apalagi zaman dahulu, itu sulit sekali orang bersafar mencari air. Nggak ada WC umum yang dahulu, ya nggak ada namanya rest area. Karena pakai unta itu, bawa berhentinya di mana saja kan. Kebanyakan ketika berhenti ya di gurun-gurun gitu kan, mau cari WC umum nggak ada, cari rest area nggak ada gitu. Nah, makanya kenapa di syariat awal ini itu ketika safar,
ketika safar. Karena safar itu katanya selalu saja orang kesulitan dalam mencari air ketika safar. Tapi kan zaman sekarang beda. Ya. Zaman sekarang orang melakukan safar, wah itu di mana-mana, rest area. Kalau nggak ada bisa di pom bensin juga ada musola, air banyak melimpah. Apakah tetap disyariatkan tayamum atau tidak? Nah, sini terdapat perbedaan pendapat juga. Nah, maka kalau seandainya kita menjadikan ilat atau penyebab diperbolehkannya tayamum ini mutlak safar saja, nggak ada embel-embel, nggak ada airnya, itu boleh saja kita tayamum. Meskipun di rest area banyak air, itu boleh tayamum. Tapi kalau ilatnya adalah karena memang nggak ada airnya, maka safar kalau ada airnya nggak boleh tayamum, harus tetap berwudu seperti itu. Atau misalnya ketika safar biasanya orang itu hanya membawa persediaan air sedikit katanya. Au ma'ahul ma'ul qalil alladhi yakfi syurbuhu wa syurbu hayawan muhtaramin mithla dabbatin allati yarkabuha. Dia bawa air, tapi air itu kalau dipakai wudu, waduh, nggak bisa minum. Kesulitan. Minum apa gitu kan? Ini lebih baik minum atau wudu? Nah, di sini terdapat pergolakan di sana. Ini air cuma segini. Tapi kita juga harus berwudu. Di sisi lain dia juga kehausan nanti. Atau dia bisa minum, tapi nanti hewannya nggak bisa minum. Zaman dulu kan pakai unta, pakai kuda, keledai. Otomatis kan bensinnya itu kan air. Beda dengan zaman sekarang pakai bensin. Tapi zaman dulu kan bawa air khusus memang untuk hewan kendaraan. Apakah boleh kita korbankan yang untuk hewan kita pakai wudu? Hewannya kehausan. Nah dalam hal ini katanya tidak bisa, maka silakan untuk bertayamum dalam keadaan seperti itu. Atau mungkin ya, dibutuhkan minuman untuk hewan yang muhtaram. Jadi dalam fikih mazhab Syafi'i itu ada istilah hewan muhtaram. Dalam artian hewan yang dihormati. Hewan dihormati itu adalah hewan-hewan di mana hewan itu ya, memiliki hak ya, hidup. Tidak diperbolehkan kita untuk menyiksanya, apalagi sampai membunuhnya. Seperti apa misalnya? Ya, seperti tadi kambing, seperti apalagi unta, kuda yang dipakai untuk dia melakukan perjalanan, ya, keledai. Nah itu memiliki hak hidup. Ada air, tapi ada hewan kehausan. Ya, kita harus kasih air itu. Lebih kita bertayamum. Karena inilah syariat Islam, bukan hanya hak asasi manusia yang diperhatikan, tapi hak asasi hewan juga diperhatikan. Makanya bohong orang yang mengatakan Islam itu adalah agama teroris. Ya. Islam itu sangat menghargai nyawa. Jangankan nyawa manusia, nyawa hewan pun begitu dihargai. Bahkan dalam bab ini kita diperlihatkan bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada air itu misalnya bisa untuk berwudu, tapi ternyata di samping kita ada hewan kehausan, itu kita disyariatkan, ya sudah kasih air itu, kita bertayamum saja. Inilah agama Islam rahmatan lil alamin. Lalu di sini juga idza wajada al-ma'a illa an isti'malahu yuaddi ila al-marad aw ziyadati maradin mawjudin bi irsyad tabibin aw an tariq at-tajribati falahu ayatayammama ma'a wujudil ma'i wa sama ta'adzur asy-syar'i. Dalam mazhab Syafi'i ada tambahan, seseorang misalnya air melimpah, dia enggak sedang melakukan perjalanan, tapi masalahnya dia memiliki sakit. Sakitnya itu kalau seandainya dia menggunakan air dapat membuat dirinya dalam keadaan bahaya atau menambah penyakitnya. Biasanya penyakit apa tuh yang kena air itu berbahaya? Mungkin kayak luka bakar mungkin ya, atau apapun itu ya, cacar yang dapat menambah sakitnya. Nah itu ternyata diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i untuk bertayamum meskipun di kampung halaman air melimpah, tapi ternyata dia sakit. An tariq tajribah, ya. Baik itu misalnya karena memang sudah ada isyarat dari dokter, kata dokter, wah ini nggak boleh terkena air dahulu. Ya. Kalau kena air ini bisa bahaya. Cukup dengan isyarat dokter itu, meskipun kita merasa kayaknya baik-baik aja nih pakai air, tapi kalau udah dokter menyarankan seperti itu sudah diperbolehkan kita tayamum.
Atau mungkin karena adanya tajribah itu ada seseorang yang punya penyakit itu lalu kena air mati besok. Nah itu boleh kita karena khawatir tayamum. Ya. Ada hadis riwayatnya tapi dhaif sebenarnya. Ya. Ketika itu kan ada salah seorang dia menanyakan kepada sahabat Nabi bahwasanya ini saya junub, tapi ini dingin sekali gitu. Apa boleh saya tayamum? Tapi ini sahabatnya terlalu keras. Kalau masalah Umar bin Khattab, nggak boleh tayamum, harus berwudu. Ya. Jangan manja hanya karena ini tidak berwudu. Maksudnya dia bukan berwudu, mandi besar. Ya. Mandi besar. Akhirnya dia mandi besar dalam keadaan dingin itu. Ternyata besoknya meninggal. Sampailah kepada Rasulullah. Qatal tahu, kau membunuhnya kalau seperti itu. Cukup padahal dengan tayamum. Bahkan ada lagi riwayat kisah siapa ya? Amr bin As kalau tidak salah, beliau ya, ketika itu beliau junub, cuaca dingin dalam perjalanan, akhirnya dia bertayamum. Sampailah ada yang mengadukan, ada yang cepuin sahabat Rasulullah pada Rasulullah SAW. Ini Amr bin As ini manja sekali katanya, hanya karena dingin dia bertayamum. Lalu Rasulullah menanyakan, apa benar kamu Amr bin As melakukan tayamum? Padahal air banyak gitu kan, hanya karena dingin saja. Akhirnya Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, katanya Allah SWT berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan biarkan diri kalian ini dalam kehancuran. Sedangkan air dingin itu takut menghancurkanmu. Rasulullah sambil tersenyum, tidak menafikannya. Dalam artian berarti diperbolehkan. Kalau memang air itu saking dinginnya dapat misalnya merusak tubuh kita, itu boleh kita melakukan at-tayammum. Lalu di sini penjelasan daripada syarat kedua. Jadi yang pertama adalah harus adanya uzur. Uzur karena perjalanan atau uzur karena sakit, atau uzur memang karena tidak adanya air. Lalu yang kedua harus setelah masuk waktu sholat. Maka di sini dikatakan bi anna tayammum daruratun wala darurata ilaihi qabla dukhuli waqti shalah. Fa idza tayammama al-insan li salati subhi qabla waqtiha lazimahu i'adatu tayammum ba'da dukhuli waqti subhi. Karena yang namanya tayammum itu adalah hanya diperbolehkan dalam keadaan urgen, darurat, bukan asal untuk seseorang bersuci. Karena asal bersuci itu kan harus wudu, harus mandi besar. Kalau seperti itu, ya seorang bebas. Orang berwudu kan kita boleh dari jam 12 berwudu misalnya, pakai sampai sholat isya. Karena memang nggak batal, nggak kencing, nggak buang air besar. Itu boleh, bahkan sampai 5 waktu pun boleh kalau memang dia tidak batal, itu berwudu. Tapi tayammum karena dia itu hanya dalam keadaan terbatas, urgen, maka posisinya harus ketika sudah masuk waktu sholat saja. Maka seseorang dia tayammum niatnya untuk apa? Niat untuk sholat sunnah saja. Itu tidak bisa dia pakai lagi untuk sholat wajib. Ya. Kalau mau sholat wajib harus tayammum lagi. Tapi kalau seseorang niatnya untuk sholat wajib, dia boleh sambil sholat sunnah. Misalnya seseorang dia tayammum untuk sholat isya. Itu kan ada tarawih, itu nggak perlu tayammum lagi. Apalagi setiap sholat tarawih tayammum ribet nanti. Itu diperbolehkan sampai akhir tarawih, sholat malam itu dia dengan tayammum. Karena derajat untuk niat sholat wajib itu lebih tinggi daripada sholat sunnah. Tapi dia untuk misalnya lebih rendah lagi, saya niat bertayammum itu supaya bisa memegang mushaf dan mengaji Al-Quran. Untuk sholat sunnah boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena derajatnya lebih rendah daripada sholat sunnah. Hanya sekedar memegang mushaf. Dia ada derajat tahapannya. Tapi kalau untuk wajib itu dia boleh untuk sholat sunnah, boleh untuk megang dan juga membaca Al-Quran. Ya. Seperti itu. Lalu katanya di sini, ya, kalau seseorang dia tayammum sebelum waktu sholat, misalnya dia tidak menemukan air setelah syarat-syarat tadi, pencarian segala macam, lalu dia tayammum semenit sebelum zuhur, ya. Semenit sebelum zuhur dia tayammum, baru masuk adzan zuhur. Itu tayammumnya sah tidak untuk sholat zuhur? Tidak sah, ya, karena sebelum masuk waktu zuhur harus tunggu dulu waktu zuhur. Walaupun sedang bertayamumnya itu langsung azan gitu. Iya, itu langsung ada. Harus setelah masuk, bukan ketika. Ya, harus setelah masuk waktu sholat. Wah, ya kan? Dia
Belum. Lalu syarat yang Baru ketiga, sampai sini azan. yang pertama kan tadi tidak boleh ada ketika adanya uzur, safar, tidak ada air karena sakit. Yang kedua tadi syaratnya harus apa tadi? Masuk waktu sholat, ya, sholat fardu. Nah yang ketiga ini babnya agak panjang juga. Harus setelah pencarian air. Ya. Jadi ini nggak ada air, ya harus cari dulu. Nanti ada tata caranya. Bagaimana yang dimaksud dengan pencarian air ini? Ya. Di sini ada 4 keadaan, ya katanya dalam mazhab Syafi'i. Walifaqil ma'i arba'u ahwal. Ada 4 keadaan di mana seseorang itu dia diperbolehkan tayamum. Ya. Pertama, ya, in tayaqqana faqdul ma tayammama bila talab. Pertama, kalau memang dia itu sudah meyakini di daerah sekitarnya bahkan di kampung sekitarnya itu sudah tidak ada air, benar-benar yakin, nah itu nggak usah nyari lagi, cukup dia tayamum, nggak usah ikhtiar nyari lagi. Tapi masalahnya kan ada keadaan di mana seseorang itu ragu, in syakka aw dhanna wujud al-ma'i fatashahu lahu fi rihali man ma'ah. Kalau seorang ragu atau masih mengira-ngira ini air beneran ada nggak ya? Atau mungkin kalau cari kampung sebelah masih ada kayaknya. Nah itu masih ragu, harus cek dulu benar-benar apakah keraguannya itu benar atau salah. Ya. Keliling kampung dulu. Ya, keliling kampung dulu. Kalau ragu, ya. harus dicek dulu. Ini tetangga punya air enggak? Atau di kampung sebelah ada air enggak? Kalau ada ya nggak sah tayamumnya, harus tetap Kalau nggak sih. Maka di sini sampai dikatakan fatashahu, ya dia cek dulu sekitarnya, tetangganya, ya. Bahkan mungkin kalau ada 40 tetangga cek 40 tetangga itu. Atau mungkin di kampung sebelahnya kira-kira ada nggak ya? Kalau dia ragu, ya harus cek dulu kampung sebelah. Ternyata ada, itu. Maka kalau ada ya nggak sah tayamumnya. Atau dalam perjalanan misalnya, ya, firihal liman ma'ah, cek dulu satu per orang gitu. Punya air nggak? Kira-kira cukup untuk berwudu. Nggak mau ngasih. Ya. Kalau nggak ngasih, dia tetap tayamum. Tapi dia berdosa, itu airnya banyak misalnya, dia nggak kasih, nggak dosa orangnya, bakhil. Ya. Terus juga wabah di anilma fatrahat ilmu. Kalau rapi, ternyata ada batasannya, nggak mesti kita harus sampai keliling beda provinsi, nggak mesti, ada batasannya. Ya sekitar kami di sini haddal gaus itu sekitar 144 meter dari kita berada. Ya. Banyak juga. Satu arinda lah. Berapa itu? Satu arinda. 144 meter. Lebih kurang. Dan itu harus dikulijannya dari segala penjuru. Di sebelah sana 144, sini 144. Itu harus dicari 144 meter. Makanya ini ragu, kalau ragu. Jadi kalau udah yakin nggak ada air, ya udah langsung tayamum aja. Pak Inam dia lima tayamum. Kalau sudah dicek seperti itu 144 meter misalnya, wah di sini udah nggak ada, sudah saya cek semuanya nggak ada, boleh tayamum. Ternyata nggak ini juga. Lalu yang ketiga dia yakin adanya air. Posisinya dia yakin adanya air. Wajib al-talabu wal bahtu anhu fi hadil qurbi. Misalnya dalam hadil qurbi itu ada jarak dekat. Ya. Dia yakin di jarak sekian ini ada air. Wajib dia cari dulu. Nah, berapa batasannya? Yaitu 2.578 meter. 2 kilo. Ya. 2,5 kilo. Ya. 2 kilometer setengah. 2,5 kilometer. Jadi cari dulu tuh katanya. Dia yakin di sekitar jarak 2,5 kilometer ini ada air. Dia cari dulu. Air dulu. Orang mau. Dia yakin. Tapi kalau ragu, ya tadi batasnya cukup 144 meter saja dia cek. Ya, ada air atau enggak. Ya. Lalu in kana fawqa hadil qurbi hadil bu'ai tayammama wa la yalzamuhu bihaqiqi. Tapi kalau seorang itu yakin memang ada air, ya, tapi jaraknya itu misalnya 3 km. Nah itu enggak perlu, karena tadi batasannya paling jauh itu ya 2.878 meter ya, 2,5 kilo lah, 2,5 kilometer itu baru di seseorang itu harus ngecek dulu ya. Kalau ada air harus tayamum. Tapi kalau melebihi itu yakinnya mungkin ada di provinsi sebelah. Ya. Kalau sebelah dan jaraknya itu melebihi tadi 2,5 kilometer, nah itu tidak diwajibkan. Cukup dia tayamum. Lalu di sini kata yusannu lil tayammum lil mutayammim ta'khirus shalah in ta'akkada wusul al-bahi akhir waqt. Misalnya di arinda ini
nggak ada air, nggak ada air, lagi musim kering misalnya hujan, nggak musim hujan ya. Nah, suatu ketika misalnya kita mau sholat zuhur, misalnya air ini udah nggak ada nih, sampai jam 10 sampai jam 11, tiba-tiba ada berita bahwasanya akan turun hujan. Nah, turun hujan ini 10 menit sebelum zuhur. 10 menit sebelum zuhur. Nah, dalam hal ini apakah boleh tayamum atau enggak? Atau dropping tangki lah, ada tangki bantuan air. Atau tangki bantuan air datang jam segitu. Nah, dalam hal ini katanya disunnahkan asar lah mungkin ya. Kita zuhur ya, waktu zuhur kita belum sholat misalnya gitu. Waktu zuhur belum sholat ya. Akhir waktu zuhur itu katakanlah jam berapa tuh? Jam 3. Jam 3 lah, ya dipaskan jam 3. Nah, terus ada berita bahwasanya 10 menit sebelum asar akan ada air. 3 kurang 10. Ya, jam 3 kurang 10 menit. Berarti ada waktu kita ngejar waktu sholat zuhur itu 10 menit lagi tuh. Ada air jam segitu. Nah, di sini katanya disunahkan kalau memang yakin akan ada air jam segitu disunahkan, ya udah akhirkan saja sholat zuhur. Tunggu aja airnya. Ya, nunggu air. Kalau memang memungkinkan untuk mengakhirkan sholat dan air yakin ada, nah itu disunahkannya malah diakhirkan saja. Tidak perlu di awal waktu tapi dengan tayamum. Karena mengejar kesempurnaan tadi sholat itu ya harus benar-benar dengan berwudu. Nah, ini kasus seperti ini katanya disunahkan, sunnah. Tapi kalau orang memang dia itu sudah saya mau ada tugas lain, misalnya urusan lain, di awal waktu aja dengan tayamum itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Lalu masalah idza tayammama al-insanu wa dakhala fi sholati thumma ra'a al-ma fa in kana fi makan yablu fihi faqd al-ma astaghfara makalan akmal as-shalah wa la i'adata 'alayh. Amma idza kana fi makan yablu fihi wujud al-ma al-hadar kharaja min as-shalah wa lazimuhu al-wudhu. Ini ada kasus lagi ketika seseorang bertayamum ya, dalam kasus telah memenuhi syarat tadi. Tayamum dia sudah sholat zuhur misalnya atau sholat asar. Di tengah sholat ada air, ya, hujan atau mungkin ada tangki air dikirim. Nah, itu gimana sholatnya? Sah atau tidak? Harus batalkan sholat, wudu lalu sholat lagi atau gimana? Nah, di sini dikatakan kalau seperti itu katanya dia sudah masuk waktu sholat, sudah masuk sholat dalam artian. Kemudian ketika setelah itu ada kabar berita, air datang, masuk rakaat kedua. Fa in kana fi makanin yaqlubu fihi faqdul ma akmal shalah. Di sini katanya kalau dia itu berada di tempat yang memang secara umumnya itu sulit dapat air, di padang pasir, di gurun misalnya, dia sudah tayamum, lalu ketika sholat rakaat kedua hujan, ya, itu katanya ya sudah dia lanjutkan sholatnya sampai akhir, tidak perlu diulang sholatnya. Kalau di posisi memang sulit dan memang jarang orang dapat air. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan di kampung halaman yang dia lebih umumnya kan banyak air, nggak ada air itu hanya dalam beberapa waktu saja gitu kan. Misalnya karena musim gugur musim kering dan kemarau. Gitu. Nah, ternyata di tengah-tengah sholat di kampung halaman itu hujan. Nah, dalam hal ini bagaimana katanya? Di sini katanya batalkan sholatnya, wudu lalu sholat lagi. Nah, kalau memang di keadaan dia di tempat yang pada umumnya air itu gak sulit, mudah air itu. Lalu idza khafa al-insan ala nafsi asna al-bahthi min ayyi dharin qad yaqa alayhi lam yalzamhu at-talab wa yasihhu tayammum. Nah, tadi kan ada batasannya. Kalau seandainya dia ragu, cukup dia cari sekitar 144 meter saja dari posisi dia berada. Terus kalau yakin ada air di jarak 2,5 kilo, dia harus cek dulu, yakin, nggak sah tayamum. Tapi kalau seandainya dia meyakini, atau mungkin dia khawatir, takut di tengah dia pencarian air itu terdapat bahaya, ada hewan buas atau kalau relate dengan zaman sekarang gimana gitu? Dia nyari-nyari takutnya ada apa misalnya? Rampok. Itu jarang rampok. Ada seperti itu ya. Nah itu nggak perlu dia, nggak wajib mencari. Dia tayamum saja.
karena dikhawatirkan misalnya ada begal atau apa ya. Nah itu diperbolehkan dia tayamum dan sah tayamumnya. Itu ya. Jadi yang pertama tadi syaratnya adalah safar, sakit, atau memang nggak ada air ya. Atau ada uzur lain yang menghalangi dia untuk menggunakan air ya, seperti tadi terlalu dingin yang dapat membuat dia misalnya celaka ya, tubuhnya rusak. Lalu yang kedua tadi karena harus sudah waktu sholat ya, masuk waktu sholat. Yang ketiga harus setelah pencarian air. Lalu yang keempat ta'adzur isti'malihi wa ihwazuhu ba'da talabi ya. Maksudnya dia uzur ya, misalnya takut daripada hewan yang buas misalnya kalau pencarian tadi. Atau misalnya dia takut tertinggal oleh kawanannya. Dalam artian mungkin rombongan dalam perjalanan air melimpah, tapi kalau misalnya dia harus turun dulu cari air dulu gitu kan, nanti ketinggalan rombongan, ini ribet nanti. Nah itu boleh dia melakukan tayamum karena adanya uzur ya, dalam menggunakan air. Atau mungkin karena dia butuh untuk minum, ada air tapi cukup untuk minum. Misalnya ada air segini ya, cuma segini doang, untuk wudu bisa aja, tapi dia juga perlu minum. Maka itu cukup minum saja untuk bersucinya dengan bertayamum. Idza wajada al-ma'a wa arada syara'ahu fala yajibu 'alaihi bi akthar min thamani al-mithl wa yasihu tayammum fi halati bai'il ma' bi akthar min thamani al-'adl. Ini kasus lagi, jadi enggak ada air ya. Tapi ada orang jualan air. Misalnya ada di sekitar jualan air ya. Nah itu bagaimana? Apakah dia tetap boleh tayamum dengan membeli air itu atau tidak? Nah di sini para ulama mengatakan kalau kasusnya orang yang menjual air itu karena memang nggak ada air, dinaikkan harganya. Ya, harganya dari harga biasa, misalnya harga biasa satu galon air berapa? 20.000 ya. Jadi 100. Jadi 100.000 jadi naik. Wah, gimana? Katanya itu boleh tayamum. Kecuali dia menggunakan harga yang biasanya, itu wajib beli, kita butuh pakai air itu. Tapi kalau dinaikkan harga meskipun mungkin 1.000 rupiah jadi 1.000, itu boleh tayamum. Karena di sini katanya apa? Fala yajibu alaihi, tidak wajib katanya, tidak wajib dia untuk membeli air itu. Tapi kalau harga yang biasa dia itu harus ya beli dan tayamum. Dan tentunya mampu kita beli. Kalau tidak mampu ya tetap boleh juga tayamum. Lalu yang kelima, syaratnya adalah at-turab at-tahir alladzi lahu gubar. Harus tanah yang suci yang memiliki kandungan debu. Bukan tanah liat apalagi tanah sawah gitu. Ya ada belepotan tayamum pakai itu ya. Enggak bisa. Fa idza tanajjasat turab fala yasihu bi tayammum. Kalau tanahnya kena kotoran, kena kencing, ya, kucing atau apapun itu, nah itu tidak sah untuk dipakai bertayamum. Au khalaqat turab rabbun aw jisun, atau ada tanah, ada debu tapi tercampur pasir bangunan misalnya. Nah itu tidak diperbolehkan, tidak sah ya. Begitu juga tanah yang sudah dipakai untuk bertayamum. Dalam artian seperti apa? Kita sudah tayamum, lalu ternyata di tanah itu kan berjatuhan, kita kumpulkan lagi tuh, pakai tayamum lagi, itu tidak bisa. Sama hukumnya dengan air. Air ada yang namanya mustakmal. Tanah juga sama, ada yang namanya tanah mustakmal ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya kita temukan air di sekitar sini misalnya, lalu kita dijatuhkannya di tempat lain, itu masih bisa di sebelah sini, daerah sini. Atau misalnya kita cukup bawa tanah di kertas misalnya, di bulu, namanya sekecil gini, itu bisa dipakai bahkan berapa kali, selama tidak jatuhkan di daerah sana. Kita cukup saja, lalu dipakai di daerah yang tidak jatuh ke tempat itu. Nah itu tidak mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti di bab selanjutnya adalah mengenai rukun tayamum dan tata cara tayamum. Insyaallah. Tanya Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.